Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika lasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Kamis pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir kembali di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, karena ini termasuk Asyhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Jadi Allah tetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim minha arba'atun hurum. Di antara 12 yang Allah ciptakan dalam satu tahunnya itu ada 4 bulan yang mulia. Di antaranya adalah bulan Zulqa'dah, bulan sekarang ini. Kemudian bulan depan bulan Zulhijjah, terus bulan depannya lagi yaitu bulan Muharram. Ini berturut-turut bulan hurum atau Asyhurul Hurum. Yang melompat sendiri adalah bulan Rajab. Kenapa disebut sebagai Asyhurul Hurum? Karena di bulan-bulan ini itu Allah betul-betul menjaga eksistensi dari peradaban manusia. Jadi dulu itu memang zaman opol, zaman otot. Jadi perang itu terus menerus. Perang itu tidak ada hentinya. Maka kalau perang terus menerus tidak ada hentinya, kalau tidak di stop, ini mungkin manusia bisa punah. Maka di antara cara menstop peperangan yang itu sudah merupakan tradisi manusia, kebiasaannya manusia, yaitu safkud dima, maka Allah punya kepentingan untuk menjaga eksistensi manusia 3 bulan ini berhenti. Jadi siapapun sebelum Quran turun ini pun sebetulnya konsep bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram itu meskipun sebelumnya mungkin terjadi peperangan, itu mereka berhenti. Karena apa? Menghormati datangnya bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Maka dalam proses recovery ini, proses gencatan senjata ini kemudian dijadikan sebagai momentum untuk tadi menjaga eksistensi sebuah peradaban umat manusia. Ya, orang ketang setelah nanti Muharram perang gitu. Tapi paling tidak tadi ada menjaga peradaban umat supaya tidak punah. Nah, ini diantara hikmah Allah tentukan bulan-bulan yang di dalam bulan itu diharamkan untuk safkud dima, pertumpahan darah. Maka ditanyakan yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya tentang bulan-bulan mulia. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalun fi qul qitalun fihi kabir. Katakan bahwa peperangan, pertumpahan darah, safkud dima di bulan-bulan mulia itu adalah kabirun, dosa yang amat besar. Jadi ini langsung dijawab oleh Allah,
bahwasanya dalam menjaga manusia, peradaban umat manusia, Allah ciptakan Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim masih pada surat Al-Baqarah. Sekarang ayat yang 117. Di ayat 117 ini masih ada munasabah kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Di awal ayat ini Allah sampaikan satu sifat Allah, yaitu Al-Badi' atau Badi'un. Jadi Badi', kalau kita baca Asmaul Husna, asma-asma Allah atau nama-nama Allah, itu ada nama Allah atau Asmaul Husna Al-Badi' atau Badi'un. Apa Al-Badi' atau Badi'un itu? Badi' itu adalah pencipta, ay khaliqun. Yang dimaksud adalah sang pencipta. Di sini Allah sampaikan di antara sifat karakteristiknya Tuhan yang patut dipertuhankan itu adalah Badi'us samawati wal ardh. Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Nah, kita sebagai muslim harus punya senjata, argumentasi yang kokoh ketika misalnya dalam dialektika kita dalam kehidupan, bertemu dengan orang-orang yang punya pemahaman bahwa Tuhannya ini, Tuhannya itu, Tuhannya siapa, yang mereka dianggap sebagai Tuhan. Maka kita nyaman saja sebagai seorang muslim, gak apa-apa, ayo kita tes-tesan, adu argumentasi, adu satu logika yang logika itu sangat-sangat mantap bisa kita pertanggungjawabkan. Misalnya adu argumentasi dengan Fir'aun yang mengatakan bahwa Fir'aun itu Tuhan. Gak apa-apa, fair-fairan saja. Kita adu kalau memang Fir'aun itu mau atau mengaku dirinya sebagai Tuhan. Apakah dia yang menciptakan langit dan bumi? Ternyata Fir'aun lahir, buminya sudah ada. Artinya apa? Tidak mungkin sesuatu yang lahirnya belakangan kemudian disifati sebagai Tuhan. Atau misalnya ada yang mengakui percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Gak apa-apa, Allah juga fair-fairan saja. Jadi Allah itu luar biasa, demokratisnya luar biasa, fair. Jadi kalau kamu mau menganggap, bahkan kalau kamu menganggap dirimu Tuhan, gak apa-apa. Tapi ayo dites, ayo diuji. Dan kita ini rasanya sangat-sangat nyaman ketika kita ini misalnya diuji dengan akidah manapun, kita pasti akan menang. Karena apa? Karena kita punya logika bahwa Tuhan yang kita yakini adalah Tuhan yang Badi'us samawati, Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Maka dengan logika ayat 117 ini saja, ini saya kira sudah mengalahkan sekian logika-logika akidah manapun. Yesus misalnya yang dipertuhankan dianggap Tuhan oleh mereka, nggak apa-apa, ayo kita uji. Apakah Yesus ini betul-betul yang mencipta langit dan bumi? Ternyata Nabi Isa yang mereka anggap sebagai Yesus pun lahir, buminya sudah ada, langit sudah ada, sudah lengkap. Artinya tidak mungkin Tuhan itu kemudian datangnya belakangan setelah makhluk. Dan makhluknya sudah ada, masa Tuhannya baru ada di belakang. Nah, ini logika berpikir yang mantap yang tidak bisa terbantahkan lagi. Makanya ketika ayat-ayat awal itu turun, itu belum menyebutkan lafaz Allah sebagai nama Allah yang
permanen sebagai nama Tuhan yang legal, itu belum disebutkan sama sekali. Misalnya ayat yang pertama turun itu surat apa Bu? Iqra, surat Al-Alaq. Ada nggak lafaz Allah di sana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ada lafaz Allahnya enggak? Belum di kelas nanti. Jadi karena saat Quran turun itu publik, masyarakatnya itu memang belum mengenal Allah. Cara Allah mengenalkan kepada mereka itu dengan sifat-sifatnya. Iqra, bacalah wahai Muhammad, bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhan. Siapa Tuhanmu? Alladzi khalaq. Tuhan itu belum disebutkan Allah, tapi di situ disebutkan Tuhan yang mencipta atau Tuhan yang patut disembah itu adalah Alladzi khalaq, zat yang mencipta. Khalaqal insana min 'alaq, yang mencipta manusia dari alaq, dari segumpal darah yang menempel. Nah, ini cara Allah Subhanahu wa taala di dalam mengenalkan pertama kali. Sebelum nama Allah itu disampaikan, dikenalkan dulu sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling gampang. Sebab apa? Kalau kita langsung mengenalkan Allah sebagai Tuhan, sementara mereka sudah punya akidah pemahaman nama Tuhan sendiri, ini kemudian penolakannya lebih. Karena apa? Mereka sudah merasa punya Tuhan sendiri. Tapi ketika kemudian Allah mengenalkan dengan sifat-sifatnya, memberikan argumen-argumen yang sangat mantap, yang sangat masuk akal dan tidak bisa terbantahkan, maka mereka pun kemudian akhirnya dengan logika yang sehat waras ikut kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini cara berdakwah. Makanya ketika Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam itu mau diturunkan Allah ke muka bumi ini sebagai khalifatullah, itu juga yang diajarkan kepada Nabi Adam itu asma, sifat-sifat Allah dulu. Makanya di ayat-ayat yang dulu kita kaji ada ayat wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kata Allah kepada Nabiullah Adam, wa 'allama Adam, dan aku telah mengajarkan Nabi Adam. Apa yang diajarkan? Asma'a kullaha. Semua nama-nama Allah, asma Allah itu semuanya diajarkan kepada Nabi Adam. Makanya kenal betul Nabiullah Adam dengan sifat Allah, sifat yang dominan seperti Ar-Rahman Ar-Rahim, itu kemudian sampai mendarah daging. Makanya di antara yang wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita, keturunan kita itu adalah Asmaul Husna. Asma-asma atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengenal asma'nya, sifatnya Allah, kita menjadi kenal dengan Allah itu dengan kenal yang sangat mantap. Sehingga ketika misalnya ketemu dengan akidah orang lain, ketemu dengan pemahaman orang lain, gak goyah. Karena apa? Karena kita punya keyakinan yang diadu dengan keyakinan manapun pasti akan menang. Di antaranya adalah logika dalam ayat ini, badi'us samawati wal ardh. Siapa Allah itu? Allah adalah pencipta langit dan bumi. Dan ini pasti akan kalah semua. Yesus yang dipertuhankan kalau diuji dengan ayat ini pasti akan gugur.
Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan diuji dengan ayat ini pasti akan gugur. Dan apapun yang dipertuhankan, kalau ujiannya barometernya badi'us samawati wal ard, nggak ada yang sanggup, karena memang langit dan bumi tidak ada yang mencipta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah sampaikan wa iza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa iza qadha, dan ketika Allah telah menetapkan amron suatu perkara, fa innama, maka sesungguhnya Allah yaqulu tinggal mengucapkan lahu kun fayakun. Jadi sejatinya Allah di dalam mencipta apapun itu tanpa jeda waktu, tinggal kun maka langsung fayakun. Meskipun demikian, Allah di dalam ayat lain itu disebutkan bahwasanya Allah mencipta langit bumi itu dengan 6 hari. Sab'a yaumin. Jadi Allah mencipta langit bumi itu dengan 6 hari. Padahal di ayat ini Allah sampaikan kalau mencipta langit dan bumi, kalau beliau menghendaki bisa dengan kun fayakun. Maka kemudian para ulama menjelaskan agar tidak ada pertentangan. Katanya Allah bisa mencipta langit bumi dengan kun fayakun. Kok di ayat yang lain Allah mencipta langit bumi dengan 6 masa atau 6 hari. Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwasanya seringkali Allah mencipta apapun, termasuk mencipta hukum-hukumnya atau mencipta langit bumi itu dengan 6 masa. Ini dalam rangka litarbiyah, pendidikan kepada kita manusia, bahwasanya segala sesuatu itu harus step by step, harus ada tahapan-tahapan. Allah mau mencipta kita menjadi langsung seperti ini, seperti sekarang ini, langsung tua, langsung besar, bisa. Tetapi kenapa Allah kemudian mencipta kita itu dengan berproses, melalui nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian ditiupkan roh, kemudian lahir ke muka bumi ini, kemudian sampai doyan nasi, doyan bubur, doyan ikan bakar, sampai sekarang ini berproses. Sampai kemudian nanti kita diwafatkan setelah datang ajal kita, dimakamkan, kemudian masuk ke dalam liang lahat, namanya alam barzakh, alam penantian. Itu namanya berproses. Nah, sama dengan ketika Allah mencipta langit dan bumi, meskipun bisa dengan kun fayakun, tetapi Allah di dalam faktanya itu mencipta langit bumi itu dengan tahapan-tahapan, supaya kita tahu bahwasanya kita pun jangan kemudian langsung pengennya jadi orang, langsung pengennya jadi viral, langsung pengennya jadi hebat. Karena apa? Proses ini justru yang penting. Makanya di dalam Allah mencipta hukum-hukumnya pun itu dengan proses. Misalnya ketika khamr itu sebelum ditetapkan hukumnya menjadi haram secara permanen, itu gradual, bertahap. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Di awal itu Quran masih fair. Ketika mereka bertanya tentang hukumnya alkohol, khamr, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, dan juga perjudian, maka dijawab oleh Allah dengan fair, karena saat itu memang logikanya harus dengan logika yang paling dasar. Maka kata Allah, qul fihima, dalam keduanya, berjudi maupun khamr, itu ismun kabir, dosa yang besar, wa manafi'u linnas, tetapi juga ada manfaatnya untuk manusia. Coba, Quran itu luar biasa fairnya. Jadi memang dalam faktanya khamr itu di awal-awal itu ya ada manfaatnya.
Di antara manfaatnya apa? Dulu sebelum diharamkan secara permanen, sahabat ketika mau berperang itu yang nge-fly dulu supaya berani. Jadi minum minuman dulu. Kalau sudah minum maju kan berani. Ya seperti misalnya anak-anak geng motor itu, kalau mau beroperasi kan minum minuman dulu. Jadi nyabet golok, nyabet belati itu kepada orang lain rasanya jadi berani. Jadi fair Quran di dalam ayat-ayat awal itu sebelum diharapkan secara permanen itu gradual. Jadi mengatakan bahwa dosanya besar tetapi juga ada manfaatnya. Di step yang kedua itu Allah sampaikan bahwasanya la taqrabus shalah wa antum sukara. Kalau mau nge-fly ya nge-fly, tapi jangan ketika mau sholat. Maka janganlah mendekati sholat atau jangan sholat wa antum sukara ketika dalam keadaan makruh. Jadi dalam ayat ini masih mentoleransi. Kalau mau nge-fly mabuk ya mabuk. Tapi ketika mau sholat jangan mabuk. Baru setelah kemudian mapan akidahnya, maka hurrimat alaikumul maitat wad damu wa lahmul khinzir, kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisir wal ansabu rijzum min amali syaitan. Diharamkan secara permanen. Nah, ini gradual. Meskipun Allah andai kata mau dari awal diharamkan pun bisa. Tetapi tadi kita ini diajak untuk ada tahapan-tahapan supaya kita di dalam pelaksanaan misalnya ngajari anak yang belum kerudung misalnya, yang belum sholat itu juga harus tahapan-tahapan. Jangan karena kita sudah sholatnya sergap, anak kemudian dipaksa dengan paksaan logika kita sebagai orang tua, ya nanti bisa mental. Bahkan kemudian sholat bisa menjadi problem anak kita. Jangan mentang-mentang perintah sholat itu kemudian wajib sholat itu. Kemudian kita di dalam pelaksanaan membimbing ngajak anak itu dengan kekerasan. Ini satu hal yang kurang pas. Makanya kalau kita ini mau mencontoh Nabiullah Ibrahim, itu luar biasa di dalam mentransfer dan berdialog dengan anak. Misalnya ketika Nabiullah Ibrahim itu mimpi mau menyembelih anak. Inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Kata Nabiullah Ibrahim ini ketika sudah hadapan-hadapan dengan Ismail. Ismail dipanggil, "Nah, tadi malam saya bermimpi menyembelihmu." Mimpi menyembelih. Yakin bahwa ini adalah wahyu disampaikan kepada Ismail. Mau disembelih atau tidak ditarik di musyawarah. Kira-kira kalau anak kita model sekarang ini lari apa takut? Pasti ngamuk anak kita. Tapi ini Ibrahim, anak yang mau disembelih, ditarik, dimintai pendapatnya. Padahal tidak diperintahkan Allah. Allah itu nyuruhnya suruh menyembelih. Andai kata Nabiullah Ibrahim langsung megang Ismail lalu disembelih, itu sudah sah. Karena perintahnya enggak suruh musyawarah. Perintahnya ini arafil manami anni fanzur madar. Jadi ini arafil manami anni azbahuka fanzur madar. Saya tadi malam bermimpi menyembelih. Fanzur mazataro. Ini kalimatnya luar biasa. Fanzur mazataro itu artinya bagaimana pendapatmu. Kira-kira menurut kamu itu gimana Ismail? Saya disuruh menyembelihkan. Ini satu dialog, diskusi, musyawarah orang tua dengan anak yang harusnya menjadi pelajaran bagi kita.
apapun kebenaran yang diyakini oleh orang tua, ketika mau ditransferkan kepada anak, itu harus dengan pendekatan-pendekatan hati. Kenapa anak seringkali membantah orang tua? Kadang-kadang salah pendekatan. Merasa kita benar, kemudian kita paksakan kepada anak. Misalnya anak belum kerudung, kita sudah merasa berkerudung, kemudian memaksakan anak dengan semaunya orang tua. Anak belum sholat, kemudian dipaksakan dengan tanpa pendekatan hati. Ini nanti jadi problem. Problemnya apa? Sholat nanti dianggap oleh anak sebagai masalah. Ketika masjid sudah mulai azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian anak sudah mulai, wah, bentar lagi ini ibu pasti marah-marah. Maka ketika dengar azan, setelah azan itu yang terjadi adalah bapak marah, ibu marah. Yang terbersit di dalam benak anak itu adalah marahnya orang tua. Makanya tadi pendekatan persuasif, dialog, musyawarah itu adalah pendekatan yang dicontohkan oleh para nabi di dalam mentransfer, mendidik putra-putri kita. Makanya para nabi itu kalau mendidik anak itu lebih mementingkan meneteskan air mata di hadapan anak dibandingkan banyak berbicara. Sebab apa? Satu tetesan air mata itu bisa melunakkan hati yang sangat penuh. Sebab kalau kita ini melihat orang tua itu kok sampai meneteskan air mata, itu rasanya berarti sudah melebihi dari ribuan kalimat, ribuan kata-kata. Pasti kita sebagai anak belum ngomong, orang tua sudah nurut. Nah ini yang kadang kita ini nggak sabar begitu. Pengennya kalau anak pokoknya nurut orang tua. Kita ini dengan kalimat bahkan kadang-kadang muncul marahnya ego kita ini kemudian yang keluar. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan contoh yang sangat luar biasa, sempurna. Ketika diperintah dengan perintah yang yakin bahwa itu adalah wahyu, perintah yang benar dari Allah, Nabiullah Ibrahim masih berdiskusi, berdialog. Fandur maza taro, kira-kira apa pendapatmu? Dan anak yang diberikan kesempatan untuk berpendapat, ini juga jawabannya luar biasa yang disampaikan oleh Nabiullah Ismail. Silahkan bapakku, insya Allah engkau akan menemui aku menjadi orang yang sabar. Coba, luar biasa. Karena apa? Karena pendekatannya tadi sudah benar. Andai kata pendekatannya nggak benar, pasti penolakan bahkan pembangkangan dari Ismail ini akan terjadi. Nah ini adalah hal yang sempurna. Quran menceritakan, bukan hanya sekedar cerita, tetapi ini menjadi pelajaran bagi kita. Khususnya tadi di dalam mentarbiyah kita, anak kita itu ya jangan kemudian ujuk-ujuk pengennya jadi anak soleh, pengennya jadi anak benar. Harus kemudian kita step by step tadi, setahap demi setahap. Termasuk misalnya memilihkan sekolah untuk anak kita. Kadang-kadang orang tua memaksakan diri, pokoknya mondok. Sampai kemudian di pondok nggak betah, akhirnya bedal menjadi masalah. Ada juga di beberapa kasus misalnya yang di media sosial, itu ada anak kuliah tapi nggak sesuai dengan program yang diingininya oleh dia. Maka akhirnya pikirannya jadi kacau. Bahkan kemudian menjadi seperti orang yang tidak punya harapan lagi. Mau pulang nanti dimarahi oleh orang tua, nggak pulang kuliah, tidak sesuai dengan apa yang diingini, akhirnya jadi problem gitu. Nah, maka kita selaku orang tua, meskipun punya pengalaman banyak, meskipun kita punya ilmu, tetapi dalam transfer ini harus sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala
contohkan kepada kita. Allah membuat langit bumi dengan mengucapkan kun fayakun, tetapi tidak yang dilakukan oleh Allah. Allah memilih gradual, bertahap. Nah, sama dengan kita, pengennya kita, pokoknya kita kan pengennya macam-macam. Anak ya pengennya nurut, anak pengennya jadi anak soleh-solehan, pengennya jadi orang yang sukses seperti orang tuanya misalnya. Tetapi sekali lagi Allah mencipta seseorang itu sesuai dengan kadar, masa, dan kemudian ada waktunya masing-masing, ada passionnya masing-masing. Maka kita tidak bisa menyamaratakan. Dengan gradual, dengan sabar, kita insya Allah mencontoh apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah bisa mencipta langit bumi dengan hanya sekali ucap, tetapi tidak dilakukan oleh Allah. Allah memilih dengan gradual. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sebelum saya lanjutkan di ayat